Pemirsa, apa yang harus kita lakukan agar tidak terpapar virus corona? Sudah hadir bersama kami dokter spesialis paru, Dr. Faris Nurwidya. Selamat sore, Dr. Faris. Selamat sore, Anissa. Tapi sebelum kita dialog atau berbincang-bincang pada sore hari ini, kami akan bergabung ke Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Lipan, di mana 69 buah anak buah kapal Diamond Princess ini menjalani observasi awal di KRI Suharto di atas Kepulauan Seribu. Nanti mereka akan dikarantina di Kepulauan Seribu ini, saat ini masih di KRI Suharto. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini anak buah kapal Diamond Princess dan kru Garuda yang menjalani screening di kapal KRI Suharto, kami bergabung bersama Lineke Utsiki dari Pulau Lipan, Kepulauan Seribu. Lineke, saat ini apakah screening masih berlangsung? Anissa dan juga pemirsa, hingga dengan saat ini screening ini sudah selesai diberlakukan dan posisi dari total 92 warga negara Indonesia dengan rincian 69 anak buah kapal dari Diamond Princess dan juga 23 tim penjemput ini masih berada di sekitaran perairan Kepulauan Seribu. Namun memang hingga dengan saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi resmi ataupun pernyataan di manakah kira-kira letaknya KRI Suharto yang memboyong sekitar 92 warga negara Indonesia. Karena berdasarkan pernyataan dari Kepala Pusat Krisis Kemenkes yakni Dr. Budi Silvana dan juga Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya Yudo Margono ini menyebutkan untuk 92 warga negara Indonesia ini harus bertahan terlebih dahulu di atas kapal KRI Suharto milik TNI, dan kemudian ini kami masih terus menunggu bagaimana hasil dari tes screening, tes swab, kemudian juga tes kesehatannya yang rencananya ini sudah dibawa oleh tim Menkes, ada sekitar 7 orang tadi pagi sudah dibawa ke laboratorium yang ada di Jakarta, dan diperkirakan ini hasilnya nanti baru akan keluar pada sore hari ini ataupun besok. Dalam artian hingga dengan hasil ini keluar berarti 92 warga negara Indonesia ini masih harus bertahan di KRI Suharto sebelum mereka dapat dipindahkan ke Pulau Sebaru Kecil untuk kemudian bergabung bersama 188 warga negara Indonesia anak buah kapal dari World Dream yang sudah menjalani observasi sejak 28 Februari kemarin. Dan untuk konfirmasi, dan saya akan mengajak Anda untuk melihat sedikit, ini di belakang saya merupakan Pulau Sebaru Kecil yang nantinya tempat mereka untuk menjalankan observasi bersama-sama. Kendati demikian, apabila kemudian hasil screening ini sudah keluar dan dinyatakan bahwa 92-nya ini dalam kondisi yang positif, tidak terindikasi adanya gejala COVID-19, ini tentunya mereka akan dapat langsung bergabung dengan 188 anak buah kapal dari World Dream. Kendati demikian, meskipun berada di pulau yang sama, namun ini akan dibagi 2 blok. Akan ada sekat yang memisahkan. Jadi ini mereka tidak akan ataupun tidak dapat berinteraksi ataupun berkontak fisik satu sama lain. Ini sebagai bentuk antisipasi jangan sampai kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Di Pulau Sebaru Kecil ini tadi kami juga sudah berpatroli bersama-sama dengan Kopaska dan juga Polair, dan kami melihat bahwa situasi di dalam ini masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Untuk kegiatannya pun masih sama dengan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang sempat dievakuasi dari Wuhan, yakni pagi dan sore menjalani olahraga ringan, kemudian juga pemeriksaan kesehatan 2 kali sehari pun masih terus dijalankan. Dan berdasarkan pada informasi yang kami peroleh dari Kepala Pusat dari Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya Yudo Margono ini menyebutkan untuk proses pemindahannya sendiri ini pun masih sama, tidak jauh berbeda, tidak ada persiapan tambahan, nanti akan dipindahkan dengan menggunakan kapal LCU milik KRI Suharto. Hanya saja ini hanya menggunakan 1 unit kapal, karena jika kita lihat memang untuk jumlah dari anak buah kapal Diamond Princess ini jumlahnya jauh lebih sedikit. Kemudian juga untuk pengamanan 2 lapis ini masih terus diberlakukan, karena memang untuk wilayah di Pulau Lipan tempat saya berdiri saat ini yang jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter dari lokasi observasi ini masuk ke dalam ring kedua, dalam artian ini dijaga juga oleh Polair dan juga oleh Kopaska. Sementara untuk ring pertama ada di dalam Pulau Sebaru Kecil, total ada sebanyak 763 personil yang berjaga ataupun bersiaga. Kami informasikan juga bahwa nantinya untuk tim medis dari World Dream dan juga Diamond Princess ini akan berbeda. Jika di World Dream ini total ada sebanyak 34 tim medis, maka untuk Diamond Princess ini akan ada sebanyak 24 tim medis. Kembali ke Anda, Anissa.
Baik, terima kasih Lineke Utsiki melaporkan langsung dari Kepulauan Seribu, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Lineke. Saya berbincang dengan Dr. Faris. Dr. Faris, tadi disebutkan bahwa Menteri Kesehatan menyebutkan angka mortality dari COVID-19 ini 2%, bahkan tergantung wilayahnya, tergantung cuacanya dan iklimnya dan lain sebagainya. Flu biasa angka kematiannya lebih tinggi dan lain sebagainya. Di Indonesia, paranoid ini muncul sudah lama sejak kasus ini mulai merebak awal Januari, ditandai dengan masker langka, hand sanitizer langka, dan harganya mahal pula. Sejauh ini bagaimana masyarakat Indonesia ini perlu waspada akan penyebaran corona di negara tropis seperti Indonesia yang ada di garis khatulistiwa? Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Jadi kita perlu mempelajari pertama bagaimana dia ditransmisikan, dia ditularkan. Jadi dulu dikira hanya droplet atau kontak, tapi ternyata ada juga resiko airborne. Nah, dengan memahami metode transmisi virus ini, maka kita bisa melakukan upaya untuk pencegahan. Misalnya ketika kita tahu bahwa dia itu ditularkan lewat kontak, maka kita akan menghindari kontak dengan pasien yang confirmed case. Ya. Kemudian kita juga dianjurkan untuk menghindari hadir di tempat-tempat keramaian. Untuk saat ini memang penting sekali, ya terpaksa kita menunda aktivitas hadir di tempat yang ramai untuk meminimalisir resiko. Terus yang kemudian yang juga penting adalah penggunaan masker, karena dan terutama memang disarankan bagi orang yang sakit, karena masker pada awalnya kita lihat ada dua jenis, ada yang respirator, ada yang surgical. Kalau yang respirator untuk tenaga kesehatan, untuk memproteksi agar tidak ada virus yang terhirup, tapi untuk surgical mask memang dimaksudkan untuk orang yang sakit agar dia tidak menularkan. Kemudian yang kita, selain dari aspek lingkungan, kita juga harus melakukan upaya meningkatkan imunitas tubuh. Ini banyak sekali. Mulai dari hal yang sederhana, Anissa. Jadi bisa mulai dengan memastikan hidrasi tubuh kita baik, karena saluran dinding saluran nafas kita kalau dia terjaga humidifikasinya, itu ada aspek proteksi. Kemudian kita juga bisa dianjurkan tentu saja untuk istirahat cukup, cuci tangan, ya bisa dengan dua cara, dengan air mengalir selama 40-60 detik, dan kemudian dengan atau cara kering, ya, alkohol 70%. Jadi dengan ini kita bisa memotong rantai transmisi melalui kontak. Tapi kalau airborne gimana? Kalau airborne memang itu tadi, kita sebaiknya menghindari kontak, ya, atau bepergian ke tempat ramai, dan terutama datang ke negara terjangkit. Ya, jadi saat ini memang himbauannya adalah kita masing-masing mungkin lebih banyak, ya, aktivitasnya terpaksa, ya, mengurangi aktivitas luar rumah, ya. Kemudian juga suplementasi vitamin itu juga bermanfaat, karena kita tahu bahwa virus ini akan menginfeksi, lebih mudah menyebabkan sakit pada subjek atau manusia yang memiliki penurunan daya tahan tubuh, ya. Bisa dipertimbangkan misalnya vitamin C atau mikronutrien yang mengandung selenium maupun zinc, ya. Dan terakhir yang bisa juga dipertimbangkan memang adalah vaksinasi, ya. Walaupun vaksinasi terhadap yang langsung terhadap corona itu belum ada, tetapi sudah ada bukti yang memperlihatkan bahwa orang-orang yang sedang terinfeksi oleh influenza atau infeksi bakteri Streptococcus, dia ada peningkatan resiko untuk terkena corona. Jadi kita memproteksi jangan sampai diri kita terinfeksi oleh common cold yang lain, karena itu akan membuka barier epitel pertahanan tubuh sehingga mudah diinfeksi oleh corona. Baik, kalau misalnya tadi Dr. Terawan menyebutkan bahwa ini lebih ganas flu burung dibandingkan corona. Mortality 2%, bahkan kurang, ini tergantung kondisi humidity dari wilayah tersebut. Jadi kita harus paham bahwa ada perbedaan jelas antara influenza dengan corona. Jadi corona itu dia adalah virus yang struktur genetiknya RNA. Dia single stranded. Jadi rantainya rantai tunggal. Dan beda dengan influenza, double stranded, DNA. Dan secara biologis RNA ini lebih rentan dan sensitif terhadap suhu tinggi, kemudian humid, ya, kemudian zat-zat yang sifatnya bisa menghancurkan RNA. Berbeda dengan DNA. Sehingga memang tingkat
secara biologis dia sebetulnya mudah mati di negara tropis. Saya punya catatan di sini bahwa untuk suhu di atas 30 derajat Celcius atau tingkat kelembapan 90% ke atas, ini umur coronavirus di lingkungan luar itu 1 hari sebetulnya. 1 hari dia udah mati. Lalu untuk udara sejuk 22 sampai 25 derajat Celcius dengan tingkat humidifikasi 40%, dia ketahanan virus di lingkungan luar 5 hari. Adapun untuk musim dingin, misalnya suhu 4 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 20%, dia umurnya bisa 1 bulan. Ini menjelaskan mengapa negara yang 4 musim seperti Asia Timur itu menghadapi masalah lebih besar ketimbang di negara Khatulistiwa. Oke, Ya. baik. Tadi juga kalau misalnya kita lihat tadi dokter mengatakan bahwa Ya. penggunaan masker dan lain Ya. sebagainya. Ya. Tadi Menkes mengatakan bahwa penggunaan masker ini Ya. hanya untuk mereka Ya. yang sakit. Ya. Yang nggak sakit nggak usah pakai masker, apalagi minta Ya. masker ke rumah sakit karena Ya. mengambil jatah orang yang sakit. Ya, tentu saja kita harus mempertimbangkan seluruh aspek dari pengadaan, transportasi, distribusi, itu semua harus dipertimbangkan oleh policy maker di Republik ini. Tetapi kita harus paham bahwa surgical mask itu didesain awalnya memang untuk melindungi dipakai tenaga oleh medis. orang yang sakit, dipakai oleh orang yang sakit agar dia tidak menularkan. Kalau tenaga kesehatan yang biasa menata laksana pasien yang infectious, dia N95 sebetulnya respirator. Oke. Nah, jadi kalau kita mempertimbangkan seluruh aspek yang lebih holistik, dengan mungkin Indonesia memiliki keterbatasan, maka masih bisa kita memprioritaskan surgical mask untuk pasien-pasien yang sakit. Tetapi kalau pengadaannya lebih banyak, maka terbuka, masyarakat punya hak sebetulnya untuk menggunakan masker. Baik, tadi dokter mengatakan kalau misalnya di wilayah tropis, Ya. apalagi yang dilewati garis khatulistiwa seperti Ya. Indonesia dengan Ya. humidity Ya. rata-rata di atas Ya. 90%, Ya. terus daerah juga Ya. suhunya di atas 30 Ya. derajat, Ya. itu umurnya hanya Ya. 1 hari. Tapi kalau Ya. di ruangan AC gimana? Ya, jadi sesuai dengan kaidah dasar dari suatu virus, semakin rendah suhunya atau semakin rendah kelembabannya, maka umur si virusnya semakin lama. Nah, ini yang memang menyebabkan Indonesia juga menghadapi masalah karena kita sekarang berhadapan dengan musim hujan, ya, di mana penetrasi sinar matahari tidak sebaik kalau di musim pertengahan Agustus gitu. Jadi ini aspek yang membuat mungkin saja sekarang bahwa umur virusnya bisa lebih lama ketimbang di musim panas. Baik, kalau misalnya kena matahari langsung gitu, pada saat memang sedang tidak hujan dan ada matahari yang cukup banyak gitu, itu umurnya tetap 1 hari atau kurang dari itu? Yang jelas terpajan sinar matahari langsung itu kan banyak ultraviolet di situ, virus mati sebetulnya. Langsung atau jadi, 1 hari? Secara umum dia akan mati dalam pajanan ultraviolet itu secara umum dengan suhu yang di atas 30 derajat Celcius. Jadi kita ngambil prinsip dasarnya saja bahwa upayakan di rumah kita itu ada akses sinar matahari masuk, atau kita manfaatkan hari ketika cerah semua yang bisa kita jemur karena kita pengen membuka akses pajanan sinar matahari kepada seluruh permukaan yang biasa kontak dengan kita sehari-hari, misalnya anduk, spray, terus sarung bantal, sarung guling, itu semuanya kan bayangkan Anissa, kita tidur bisa 8 jam dan kontak dengan sarung bantal kita, itu makanya dia harus bisa terpajan dengan sinar matahari untuk bisa lebih mempurifikasi. Baik, kemudian ada beberapa orang menjadi cenderung paranoid, terutama di tempat-tempat transit seperti bandara khususnya. Apakah perlu kita sepanjang hari pada saat berada di bandara atau pada saat penerbangan selalu memakai masker, kemudian menyemprot cairan antiseptik mungkin di bangku atau di kursi, di meja pesawat gitu? Perlu nggak sih, Dok? Kita kan melihatnya secara komprehensif ya. Jadi kalau pertama bahwa hindari kelelahan berlebihan pada saat perjalanan. Karena kalau kita kelelahan, daya tahan tubuh kita turun, kita kurang tidur atau kita dehidrasi ringan, maka virus apapun selain corona pun bisa jadi masalah buat kita. Rhinovirus, adenovirus ya, atau bahkan influenza yang common gitu yang tipe A. Jadi precaution ini sebetulnya berlaku kepada seluruh virus ya. Jadi kita
daya tahan tubuh kita ketika bepergian kita jaga. Nah, kemudian bagaimana dengan masker? Ingat bahwa dalam udara yang kering, masker itu penggunaannya 8 jam sebetulnya. 8 jam. Apalagi kalau keadaannya lembab, bisa 4 jam sebelum umur masker itu harus diganti. Dan penggunaan alkohol termasuk N95 hanya 4-8 jam. Bisa 8 jam. Nah, untuk alkohol 70% itu juga bisa membantu ketika kita tidak punya akses pada air mengalir dan sabun. Jadi karena virus mati dengan alkohol 70%. Baik, Dok, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang, pemirsa, Organisasi Kesehatan WHO mencatat angka kasus positif corona meningkat secara signifikan di luar Cina. Sementara pemerintah Cina secara bertahap berhasil menurunkan jumlah kasus positif. Komisi Kesehatan Cina memantau perkembangan terakhir di 31 provinsi termasuk wilayah otonomi khusus Uighur. Keinginan yang kuat untuk memerangi COVID-19 disambut positif oleh tim ahli WHO yang pekan ini mengadakan inspeksi ke sejumlah kota di Cina, antara lain Beijing, Guangdong, Sichuan, dan Wuhan. Cina melaporkan 2.000 lebih pasien yang dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang ke rumah. Rentang usia pasien antara 20 hingga 58 tahun dan 1 orang bayi. Sementara itu, Korea Selatan, Iran, dan Italia melaporkan kenaikan angka kasus positif corona. Italia melaporkan 229 kasus dengan 6 pasien meninggal dunia. Iran dengan 95 kasus dan 15 orang meninggal dunia. Sedangkan Korea Selatan melaporkan 833 kasus positif corona. Wakil Menteri Kesehatan Iran, Iraj Harirchi, telah menyampaikan dirinya positif terpapar virus corona. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, Uni Emirat Arab menertibkan larangan terbang dari dan ke Iran. Larangan ini berlaku sejak Selasa kemarin di seluruh kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara kegiatan umrah, wisata, maupun ziarah selama 14 hari ke depan mulai Kamis kemarin. Penghentian sementara tak lain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Arab Saudi. Baik, Dr. Faris mengingat memang penyebarannya sangat cepat, namun katanya penyakit ini adalah termasuk self-healing disease, yaitu yang hanya bisa mengobatinya adalah imun kita sendiri, benarkah itu? Betul sekali, Anissa. Jadi semua virus memiliki keterbatasan sebetulnya. Kalau dia menginfeksi subjek yang kekebalan tubuhnya baik, mungkin di awal pertama terjadi proses radang, tapi proses radang itu kan memanggil banyak sel daya tahan tubuh ya, untuk upaya mengeradikasi si virus. Jadi ada pertarungan di dalam tubuh subjek pasien. Nah, ketika ada daya tahan tubuhnya meningkat, maka replikasi atau perkembangbiakan si virus akan ditekan, sehingga dia akan mati dan dan butuh waktu sebetulnya ya, bisa 7 atau 14 hari. Jadi itu sifat dasar virus yang berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri biasanya akan membutuhkan antibiotik. Kalau virus saat ini belum ada antivirus yang resmi di launching digunakan secara umum. Baik, sejauh ini jika dilihat dari angka kematian dan angka sembuh, saat ini angka sembuh sudah melampaui angka kematian. Sebenarnya mereka yang sangat rentan meninggal dunia karena virus ini adalah mereka yang seperti apa sih kondisi tubuhnya, Dok? Ya, ini penting sekali. Jadi kita harus tahu bahwa ada beberapa karakteristik subjek yang resiko tinggi untuk berakhir pada kematian. Misalnya usia lanjut ya, di atas 65 tahun, kemudian orang-orang dengan gizi kurang, terus penyakit penyerta, misalnya penyakit jantung atau diabetes atau bahkan penyakit tumor yang sedang menjalani proses kemoterapi atau bahkan mungkin pasien yang rutin kalau balita gimana? Itu juga ada risikonya meningkat ya, terutama yang di bawah 2 tahun ya. Jadi secara umum ada karakteristik subjek yang resikonya tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan. Jadi orang-orang yang risiko mortalitasnya tinggi, dia memang manifestasi klinisnya akan muncul. Jika dibandingkan dengan virus serupa, MERS dan SARS, mana yang lebih berbahaya sebenarnya, Dok? Nah, kalau untuk case fatality rate, paling tinggi memang MERS ya. Yang kedua itu SARS ya. Jadi bayangkan dari 30% fatality rate untuk MERS, kemudian SARS itu dia sekitar 10%. Kalau kita di SARS untuk COVID-19 ini masih di angka 2,6% secara umum. Tetapi hati-hati, ada aspek lain dari penyakit virus yang harus kita perhatikan, bukan hanya case fatality rate, tetapi juga transmission rate-nya. Karena kalau ini soal transmission sangat cepat ya? Sangat tinggi. Kenapa? Karena banyak subjek yang terinfeksi, tidak punya gejala,
tidak tertangkap, tidak terscreening, kemudian dia ada di masyarakat. Orang terinfeksi tidak punya gejala dan punya resiko menularkan. Itu permasalahan utama dari COVID-19. Baik, sekarang kita tidak usah paranoid, tapi yang penting tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan tentunya untuk menghindari penyakit ini. Terima kasih Dr. Faris telah bergabung bersama kami di iNews Sore.